dia sudah birahi, jadi kucing jantan mana aja dihajarnya, nggak pernah pulang. Ya, ini apa? Dedel duel badannya kata orang Jawa, sobek-sobek, berantem terus ya, rebutan perempuan mungkin. Tuh, tuh, mau kah? Dah main sana. Momoinya lagi tidur. Oke. Gini ya. Al-Anbiya ayat 91. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda ya, kebesaran Allah dalam kurung ya bagi seluruh alam. Di sini dikatakan Maryam dan Isa sebagai tanda bagi seluruh alam. Ya. Bukan hanya Isa saja, tapi ibunya juga. Ya, berarti jamak. Ya, jamak dia. Bukan mufrad. Ya. Al-Anbiya 107. Dan kami tidak mengutus engkau dalam kurung Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sini dikatakan engkau ya. Arsalnalka ya. Assalamu alaika. Seharusnya assalamu alaika. Tapi kita dihantam assalamu alaikum. Ya. Karena kalau ka itu mufrad, kalau kum itu jamak. Ya bahasa itu begitulah. Ya. Assalamu alaika. Kan ada lagunya itu ya. Biasanya anak-anak pondok itu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Jadi nggak pakai kum, nggak. Ya Nabi salamu alaikum, nggak begitu, alaika. Ya. Jadi tinjauan assalamualaikum itu sebetulnya dari sudut apa namanya? Tinjauan bahasanya ya itu sebetulnya harus lihat-lihat. Kalau jamak itu ya assalamualaikum, kalau berdua assalamualaika. Cuman kan akhirnya dibabat habis, dihantam kromo. Mau jamak kek mau mufrad kek hantam saja assalamualaikum. Ya sudahlah, kita maklum itu. Ya. Nah, seperti di sini kemarin kan sudah aku bilang itu arsalnalka ya, arsalnalka ya, bukan kum. Jadi itu mufrad ya, single dia ya, tunggal. Dan di sini katakan engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Siapa engkau? Tunggal. Iya, tunggal di situ ya. Kalau kita baca mulai ayat 48 yang bercerita tentang Musa dan Harun dan berakhir di kisah Nabi Isa dan Maryam menceritakan tentang ajaran tauhid yang dibawakan oleh para nabi terdahulu. Ayat 90 tidak memiliki referensi kepada ayat 107. Kedua ayat ini masing-masing beda konteks dan berdiri sendiri. Ayat 108 sampai 112 merupakan penegasan dari ayat 107 tentang siapakah pribadi yang diajak berbicara, yakni Nabi Muhammad. Ya, kata komentarnya begitu. Ya nggak apa-apa, kita hargai. Karena aku sudah bilang, ya, domir itu suka bikin masalah. Seperti tadi kuntum khairul umat, mengatakan umat Islam umat terbaik. Ya aku kan berpegang pada keilmuan, bukan berarti karena aku Islam yang terbaik, pokoknya yang terbaik semua Islam. Ya lihat konteksnya seperti apa. Benarkah itu nisbahnya ke Islam? Sama seperti ini. Ya, pendapatnya begini. Ayat 91 tidak memiliki referensi kepada ayat 107. Kedua ayat ini masing-masing beda konteks dan berdiri sendiri. Kalau menurutku itu satu konteks.
Kan makanya kan kenapa perlu aku baca keseluruhan supaya tahu duduk permasalahannya. Gitu loh. Ayat 108 sampai 112 merupakan penegasan dari ayat 107. Yora. Ayat 108 sampai 102 kan berakhir di 112 merupakan penegasan dari ayat 107 tentang siapa pribadi yang diajak bicara, yakni Nabi Muhammad. Iya, semua Al-Quran ini yang diajak bicara sama Jibril, lawan bicaranya ya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi itu tidak dalam konteks bercerita tentang siapa yang diajak bicara. Itu masalahnya. Dia tidak sedang membicarakan yang diajak bicara. Ngerti? Jadi jangan egomu ujuk-ujuk kamu nongolkan Muhammad. Orang Muhammad nggak ada di situ kok. Itu sedang membicarakan para nabi, makanya disebut nabi-nabi, al-anbiya, nabi-nabi. Pasti itu membicarakan tentang nabi-nabi pra Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad nggak dibicarakan meskipun dia sendiri nabi. Kan begitu. Sama dengan kita tuh menerima kitab. Tetapi kita bukan ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu. Meskipun kita ahli kitab. Kan ahli kitab tuh menerima kitab. Kita kan menerima Al-Qur'an. Kita ini ahli kitab loh. Tetapi kalau kamu baca ahli kitab dalam konteks Quran itu jelas bukan kita yang Islam, tapi mereka kalau nggak Yahudi ya Nasrani. Walaupun kita seperti surat ini Al-Anbiya ini, Nabi Muhammad itu ya nabi, tapi ini dalam konteks membicarakan nabi-nabi sebelum beliau, pra Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seperti yang aku tadi bilang, kita harus siap. Kalau nggak siap, jangan diskusi tentang ini. Sesuatu yang tidak tekstual itu boleh kita perdebatkan. Boleh, karena tidak tekstual kok. Dalam kurung domir itu tidak tekstual. Gitu. Ya, dan nanti aku jelaskan bahwa ayat 91 dan ayat 107 dari surat 21 itu stressing pointnya beda. Jadi kalau hanya berpegang pada itu tunggal 107, iyalah Kanjeng Nabi Isa kan tunggal. Kalau aku nisbahkan itu ke Kanjeng Nabi Isa, dia apakah akan melanggar aturan main mufrad dan jamak? Kan enggak, tetap aja dia mufrad Kanjeng Nabi Isa. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Kalau di 107 ya itu tunggal. Karena K bukan kum. Di 91 itu jamak. Ibunya dan anaknya jamak. Terus kenapa rupanya? Kalau jamak tunggal kenapa rupanya? Nanti aku jelaskan, stressing pointnya beda. Ya, apa yang dimaksud ya dari surat 91 dan 107. Tapi itu masih dalam satu konteks menceritakan nabi-nabi yang terdahulu, khususnya Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Baru nanti masuk ya di 108 112 itu berbicara tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Oke lah, itu aku terima. Nanti kalau masing-masing harga mati kan diskusinya nggak jalan. Oke lah. Tetapi kalau 107 itu ya merupakan apa namanya? Di sini katanya apa? Kedua ayat ini masing-masing beda konteks dan berdiri sendiri. 108 sampai 112 merupakan penegasan dari ayat 107, yaitu aku tolak.
Orang itu masih satu aliran tentang ceritakan di Nabi Isa kok 108 dan 112 menegaskan 107. Ya nggak begitu. Ya nggak begitu. Tap-tapnya mohon di anu ya, di apa? Diteruskan. Aku nggak tahu waktunya ini. Sebentar. Aduh, tarik potongan. Yang tolong panggilkan itu, sepertinya ada masalah TikToknya, nggak ngerti aku. Tolong panggilkan itu. Ya, ginilah ya. Ini aku hapus ya. Nanti aku jelaskan siapa stretching point di surat 21, 91 dan 21107. Di sini kamu akan tahu bagaimana mantapnya Al-Qur'an itu ya, menggunakan diksi-diksi yang itu membuat kita semakin jelas. Ya. Oke. Ya. Sebentar, dari Irfan. Saya sedikit berbeda Gus. Al-Anbiya 91 memang menyatakan bahwa dia, Maryam dan anaknya Isa sebagai tanda ayat bagi seluruh alam. Akan tetapi ayat 107 kata engkau ini nampaknya tidak bisa dinisbahkan kepada Isa atau Maryam. Hal ini karena sejak 104 tema pembicaraan sudah bergeser alias perikopnya sudah berbeda. Ya enggak lah. Kalaupun berbeda perikopnya, kenapa terus kamu jatuhkan ke Kanjeng Nabi Muhammad? Kan jadi masalah juga itu. Taruhlah kita sepakat perikopnya berbeda. Makanya kemarin kan aku baca semua. Di situ dia ayatnya itu sudah berbicara tidak mengenai Nabi ya. Yang berapa ini tadi? Ya. Akan tetapi di ayat 107 kata engkau tidak ini nampaknya tidak bisa dinisbahkan kepada Isa. Hal ini karena 104 mulai 104 ya, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran, itu kan cerita tentang nanti yaumul saah ya, terus 105 dan berikutnya ya. 106 taruhlah seperti yang dikatakan itu sudah berubah perikopnya. Lalu bagaimana yang berubah perikop lalu kamu masukkan nama Kanjeng Nabi Muhammad? Taruhlah aku sepakat berubah perikop, oke. Terus bagaimana kok otakmu bisa memilih Kanjeng Nabi Muhammad? Coba. Kan nggak sesederhana itu ya. Ini ada 7 balasan ya. Ini siapa ini? GM kok male kaya umat sebelah, cocokologi ayat 91 dan 107 pada kata seluruh alam, penalaran analogi melingkar lalu ditarik sebagai kesimpulan komedi putar. Ya masing-masing orang itu berhak menilai ya, boleh saja menilai, tetapi kan belum tentu penilaiannya aku amin. Ya. Apa alasannya kok seperti umat sebelah? Ya. Apa alasannya kok cocokologi? Siapa yang cocokologi? Apakah bukan yang menisbahkan, bagaimana kalau aku katakan begini, justru yang cocokologi itu yang menisbahkan domir K itu kepada Nabi Muhammad.
Coba. Ya. Apa? Komedi putarnya yang mana? Coba. Ya. Komedi putarnya yang mana? Gitu loh. Sebetulnya aku tidak begitu suka dengan komentar-komentar seperti ini karena dia tidak masuk ke dalam inti, ya. Dia nanti itu akhirnya hanya perang pernyataan yang tidak menarik bagiku, tidak menarik begitu ya. Cuman seperti tadi, bagi aku tidak ada masalah karena setiap orang itu punya penilaian beda-beda. Setiap kita siap untuk dinilai orang seperti apa gitu, ya. Tapi kan belum tentu penilaian orang itu terhadap orang lain akan diterima oleh orang lain itu. Ya. Belum tentu. Jadi kalau ngomong kok mari koyo umat sebelah, hanya karena tafsiranku tidak sesuai dengan tafsiran dia, lalu dengan mudahnya dia ngomong aku koyo umat sebelah. Bagaimana kalau aku berbalik bilang bahwa kamu yang kayak umat sebelah? Coba. Kan menjadi relatif, ukurannya nggak ada. Ya, bagaimana kalau aku yang ngomong penalaran analogimu melingkar lalu ditarik sebagai kesimpulan komedi putar. Aku balik begitu ke kamu gimana? Ya, jadi jangan, maksudku begini loh ya, kan aku sudah bilang. Jangan karena berbeda tafsiran terus kamu mengelompokkan orang pada kelompok-kelompok seenak batukmu. Dulu ada yang mengatakan, oh Gus Beti ini Mu'tazilah. Aku Mu'tazilah aja nggak kenal kok. Jangan begitu. Soal kita berbeda nggak apa-apa berbeda. Aku juga nggak maksa kamu. Kan aku sudah sampaikan. Yang penting pahami dulu roadmap yang aku sampaikan. Soal diterima ditolak itu urusan 2000. Tetapi jangan terus mengelompokkan orang seenak utelmu, seenak cocotmu. Karena kita beda tafsir, itu yang aku ndak suka gitu loh. Aku ngomong belak-belakan saja. Ya, aku nggak ada masalah. Mau Islam, mau Kristen, mau kafir, nggak punya agama apapun, ya nggak ada masalah. Gue tidak gila viewer, nggak gila pendukung, nggak. Gue ngomong belak-belakan. Suka ngaji ke gue, nggak suka lu pergi. Nggak ada masalah. Ya. Ini peringatan untuk semua, ya. Jangan kelompokkan aku menurut udelmu, menurut kesukaanmu, jangan. Aku sudah pikaku berapa tahun yang lalu. Gus Beti Mu'tazilah, loh, gue Mu'tazilah aja gue nggak kenal. Terus ada lagi Gus Beti ini Syiah. Dari mana? Lu bilang gue Mu'tazilah, gue yang Syiah. Sekarang Gus Beti, ya. Koyok umat sebelah. Jangan karena kita beda tafsir terus kamu seenak cocotmu mengelompokkan orang itu yang beda tafsir dengan kamu. Jangan. Kalau kamu nggak suka pergi dari channel sini, pergi, nggak ada urusan gue. Ya, ini peringatan untuk siapapun. Ya, beda-beda saja. Gitu ya. Jangan mengelompokkan orang yang berbeda dengan kamu, ya, seenak udelmu, karena belum tentu yang kamu kelompokkan itu mau. Gue adalah gue, ngapain dikelompokkan dengan umat sebelah, gitu ya. Dulu para ulama juga beda tafsir kok, nggak ada terus di ngelompok, no, karena beda tafsir dikelompokkan ini merah ini hitam, enggak, beda-beda saja. Namanya juga tafsir, gitu ya. Oke, aku nggak bisa baca semuanya ya. Aku mau menjelaskan dulu di mana beda stressing pointnya ini. Ya sambil aku nggak bisa ngontrol ini karena kalau di atas 1 jam daya rekodnya dia nggak mampu rusak gitu ya. Sebentar. Aku lihat dulu karena kameramen kita tidur.
Aduh, ini benar bermasalah ini TikToknya. Sebentar ya, ini TikToknya lagi bermasalah. Oke, sebentar ya. Teman-teman TikTok, mohon maaf ada trouble ya. Jadi karena sendirian aku nggak tahu, tadi sempet apa namanya, rungkat ya. Jadi intinya begini, teman-teman TikTok mungkin apa namanya, tadi nggak bisa ngikuti. Intinya begini loh, bagi aku itu beda penafsiran itu nggak ada masalah, enjoy saja. Tapi jangan terus karena beda penafsiran, yang beda itu kamu kelompokkan seenaknya cangkemmu, jangan begitu. Karena belum tentu juga dia mau kamu kelompokkan. Karena kamu juga kalau dikelompokkan kan juga belum tentu mau gitu loh. Jadi nggak, yang enak gitu ya, beda saja, nggak apa-apa, tetap enjoy ya. Jangan terus kamu kelompokkan seenak cangkemmu gitu ya. Dan teman TikTok ya, sorry tadi ada rungkat ya, aku ngomong bla-blaan teman TikTok ya. Kalau mau ngaji di sini nggak pergi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gue tidak bisa diatur-atur oleh siapapun ya. Mau ada pewer mau nggak ada pewer nggak ada masalah ya. Suka ngaji ke gue, nggak suka lu pergi cari tempat lain, nggak ada urusan. Dan ini berlaku kepada siapapun ya. Makanya kan gue ngomong, lu mau ngaji di sini monggo, nggak pergi nggak ada masalah ya. Oke. Aku mau jelaskan stressing pointnya beda di sini ya. Stressing pointnya beda. Maaf teman TikTok ya, karena sendiri rungkat tadi ya. Semoga pada balik lagi ya. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tentang tunggal mufrad tadi sudah aku bilang, Kanjeng Nabi Isa juga kan mufrad. Tetapi di 91 jamak. Ya kalau jamak kenapa rupanya? Kalau di sini mufrad. Karena apa ya? Konteksnya beda. Aku sudah bilang kemarin di surat 349 ya. Di surat 43 kita ngundang lagi 59 ya. Di surat 61 ini aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu universal, tidak lokal. Gitu loh. Jadi Al-Quran, aku ulangi lagi, menceritakan Kanjeng Nabi Isa. Tapi Kanjeng Nabi Isa dalam Al-Quran itu universal. Baru nanti Kanjeng Nabi Isa, karena gue mengatakan bahwa Isa itu ya Yesus. Tentunya Yesus di dalam Alkitab Perjanjian Baru dia menjadi lokal. Itu bukti, aku ulangi lagi, bahwa Al-Quran itu tidak copy paste. Meskipun sama-sama menceritakan tentang Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, itu dia berbeda loh. Gampangnya aja tentang penyaliban aja. Di Perjanjian Baru disalib kan, ya. Di Perjanjian terakhir nggak disalib tuh. Bagaimana mau dikatakan copy paste? Kalau copy paste kan ceritanya sama, kan beda. Sama di sini. Makanya kan aku bilang kemarin, kalau teman-teman yang goyim, yang bukan goyim, yang bukan Bani Israel, terus dia mengikuti baginda Yesus, berarti dia mengikuti pesan Al-Quran. Gitu loh. Ya. Kalau dia mengikuti Perjanjian Baru, ya nggak boleh, karena di Perjanjian Baru dikatakan dia lokal, hanya untuk Bani Israel. Dan itu sudah kita bahas di saat awal-awal dulu, dan aku terpaksa mengulangi lagi karena muter lagi ini ke belakang lagi, putar balik lagi ke belakang, karena ada komen dari surat 21107 ini. Gitu. Ya. Nah,
Jadi aku ulangi, di Al-Quran perjanjian terakhir 349, 4357, 616 itu Kanjeng Nabi universal. Ya. Dan dia didukung oleh 21107. Ini Kanjeng Nabi Isa ini juga universal. Karena dia rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi Bani Israel. Masalahnya memang nanti kita akan terbelah. Apakah itu tertuju kepada Kanjeng Nabi Isa? Apa itu tertuju pada Kanjeng Nabi Muhammad? Aku Kanjeng Nabi Isa. Jadi antara 349, 4353, 57, 616 itu matching dia. Ya. Di sini universal sebagai rahmatan lil alamin, seluruh alam, dia universal. Di sini juga dia universal. Ya. Kalau di sini universal. Sorry, kalau di sini universal, terus di sini lokal. Ya nggak matching. Ya. Makanya di sini ini universal. Di sini juga universal. Dia match. Gitu loh, ya. Oke. Aku nggak tahu ini waktunya. Jangan-jangan lebih 1 jam. Sebentar aku lihat waktu dulu. Ya. Berapa ini waktunya ini? Yang mana juga waktunya? Mungkin masih 20 menit ya. Alhamdulillah di TikTok sudah 1700k ya. Oke, ya. Terus kalau di sini kan mufrad. Ini sudah ya. Di sini dia mufrad. Tunggal. K, arsalnal K ya, bukan kum. Di sini dia jamak. Plural. Karena apa? Anak plus ibu. Ya, di sini hanya anak, yaitu Kanjeng Nabi Isa. Terus apa masalahnya? Apakah kalau di sini mufrad terus di sini harus mufrad, kalau di sini jamak di sini harus jamak? Apa begitu? Ya. Kita lihat stressing pointnya apa di sini dan apa di sini. Ya. Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita akan coba melakukan kritik teks ya. Yang 2191 dulu ya. Di mana stressing pointnya? Ini aku hapus biar cukup. Lihat yang huruf besar ya. Yang huruf besar. Yang aku tulis dengan huruf besar ya. Dan ya. Langsung tekstual aja ya. Dalam kurungnya nggak usah dulu ya. Dan yang ya memelihara ya. Kehormatannya, maksudnya parji, kemaluannya, artinya yang tidak berzina gitulah ya. Tapi kan Al-Quran itu bahasa sastranya tingkat tinggi, artinya tidak sepulgar gitu. Maksudku supaya kalian gampang ngerti aja ya. Dan yang memelihara kehormatannya, kehormatan wanita itu ya itulah ya, tahu maksudnya ya, kehormatannya ya.
Ya. Sorry. Dan oh iya, dalam kurungnya kita hilangkan ya. Sebetulnya kalau dalam kurungnya begini, dan ingatlah kisah